Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, resolusi jihad dan ikrar santri. Siap. Kerjakan. Kerjakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Solusi jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Solusi Ahmad bisa waktu daerah konsumsi perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa sampai Madura pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945 di Surabaya, yang mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa sampai Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka, menimbang satu, bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, terutama sebagai satu kewajiban bagi setiap orang Islam. Dua, bagi di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat satu, bahwa oleh pihak Belanda dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan zaman yang mengganggu ketentraman umum. Dua, bahwa semua yang telah dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali menjajah di sini. Maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. Tiga, bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. Empat, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu untuk mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut, memutuskan satu, memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya memutuskan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. Dua, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia dan merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Ikrar Santri Indonesia. Kami Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila.
berkonstitusi 1, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, berkebudayaan 1, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam membangun nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan ideologi yang konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan RI serta resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Bacaan telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik, kanan, gerak. Depan, kiri, maju. Jalan. Amanat pembina upacara. Istirahatkan. Ketua amanat, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'du. Yang kami hormati Forkopimka, seluruh kepala UPTD, kepala SMA, SMP, SD, MI, MTS, MA, SMK, seluruh para kiai, pimpinan pondok pesantren, seluruh kecamatan Tambak Boyo, para santri, para perangkat desa, para kepala desa, seluruh yang hadir di halaman kantor Kecamatan Tambak Boyo. Saya mohon berdiri, anak-anak, para santri berdiri dulu sebentar. Saya merasa bersyukur, berbangga hati, mengapresiasi seluruh yang hadir pada hari ini. Saya selaku Camat Tambak Boyo mengucapkan selamat Hari Santri tahun 2017. Semoga bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang kedua, kenapa mesti harus ada Hari Santri tanggal 22 Oktober? Asbabul urutnya tadi sudah dibaca oleh salah satu santri yang membacakan resolusi jihad. Apa itu resolusi jihad? Ada sebuah perintah. Kalau re itu artinya kembali, solusi itu pemecahan masalah. Jadi kembali pada untuk menyelesaikan masalah. Saat itu Indonesia baru berdiri. Indonesia baru berdiri tanggal 17 Agustus 45. Terus resolusi ini terjadi karena keprihatinan para alim ulama, para kiai-kiai kita yang kebetulan mereka bernaung di bawah organisasi massa, organisasi keagamaan terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama, yang kebetulan saat itu kantor pusatnya ada di Jalan Bubutan, Surabaya. Penjajah pada waktu itu Belanda, setelah Jepang jatuh di tangan Amerika, setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom atom, maka terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia. Lalu dibuatlah proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta beserta seluruh pemuda-pemuda saat itu. Perkembangan kemerdekaan tidak semudah yang kita bayangkan. Para santri harus paham bahwa setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Indonesia, negara-negara yang dulu menjajah itu gak terima, kalau bahasa Jawa ini gak terima, kepengen balik
kepengen kembali menjajah. Mereka menggunakan akal licik dan macam-macam, termasuk Belanda numpang nikah itu sekutu Inggris, sampai pasukan Inggris dipimpin oleh seorang jenderal namanya Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya dan mengultimatum seluruh bangsa Indonesia. Di sana diultimatum, dikasih waktu 3 kali 24 jam, 3 hari harus menyerah, tidak boleh kata tidak, harus menyerah. Pada saat itu pemuda-pemuda di Surabaya, Bung Tomo, Cak Dul Arnowo, Pak Ruslan Abdul Ghani, dan seluruh kiai-kiai di Surabaya mendodok atine. Coro Jawane terus gak kuat dengan ultimatum ancaman mereka. Terus dengan akal sehat, Bung Tomo melapor kepada kiainya. Siapa itu? Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim seorang alim segalanya, wirai dan sebagainya. Ini perlu contoh para santri. Jadilah santri yang alim, yang penuh ilmu dan juga wirai. Beliau diminta pendapat oleh para pemuda-pemuda Surabaya pada saat itu. Lalu Bung Tomo diminta untuk sabar. Para kiai akhirnya berkumpul, bermusyawarah, seharusnya menghasilkan sebuah perintah yang tadi dibacakan oleh santri tadi, resolusi jihad, bahwa perang jihad fisabilillah membela negara itu hukumnya fardhu ain. Bahkan saya terima bahwa perintahnya Mbah Hasyim itu radius 80 km dari Surabaya. Itu wajib pemuda-pemuda yang sehat, yang kuat untuk izin kepada orang tuanya berangkat untuk ikut berperang. Hasil hampir saja terjadi tanggal 9 November. Tapi karena Mbah Yai Abbas dari Buntet Cirebon, Banten ya, Buntet Banten itu belum hadir. Karena yang diperintah oleh Mbah Hasyim itu Mbah Yai Abbas untuk memimpin perang di Surabaya. Maka terjadilah perang 10 November yang dahsyat itu, yang monumental, sehingga jadikan sebagai hari pahlawan. Itu para santri yang banyak, tentara belum banyak, yang adanya laskar-laskar, ada laskar Hizbullah, laskar santri, laskar Alwi, semua laskar banyak di sana. Belum tertata seperti sekarang ini. TNI itu baru berdiri betul tahun 50 setelah agresi Belanda kedua. Saya bilang gini karena bapak saya juga dulu tentara, jadi saya paham ceritanya. Jadi dulu bapak juga seorang santri di Panyuran. Jadi pada saat itu luar biasa perjuangan para kiai-kiai kita, luar biasa. Kalau tidak ada resolusi jihad dari para kiai itu, tidak mungkin ada perang 10 November. Jadi kita tidak usah sungkan, tidak usah malu menjadi seorang santri. Tunjukkanlah jiwa patriotisme, nasionalisme. Jangan biarkan negara Indonesia yang sudah dibentuk oleh para pejuang-pejuang kita, para syuhada yang sudah membela dengan darah, dengan nyawa, dengan harta, pengorbanan yang tiada tara. Masa dengan upacara gini aja kita berat melangkah. Insya Allah saya mohon hormat pada seluruh para kiai, ulama, penerus bangsa ini, tahun depan
kalau bisa diadakan di lapangan Tambak Boyo sana. Ya, setuju ya? Ya. Jadi saya juga sudah matur pada kiai-kiai sepuh termasuk Mbah Maimun Sarang. Kemarin saya ditemani oleh Kiai Sakir sama Kiai Yusuf. Saya menghadap Kiai Rozak, Abdul Rozak di Rembang karena beliau lagi gerak opnam di salah satu rumah sakit umum di Pavilion. Kita minta izin bahwa kita akan mengadakan upacara hari santri, juga akan nanti ada tahlil di sini. Setelah tahlil kita akan ke Mabarot, 2 orang kiai-kiai yang dulu membuka Tambak Boyo, yaitu Almarhumlah Mbah Jambrung atau nama aslinya Abdul Muiz dan Mbah Mukmin yang ada di depan kantor sini. Nanti kita akan bagi 2 tim, yang satu di Mbah Mukmin, yang satu di Mbah Jambrung di wilayah Sawir, nanti masuk sana. Kita akan tahlil dan kita akan mulai tahun ini hallnya Mbah Jambrung dimulai hari Ahad ini Ahad Kliwon ya, bulan Muharram, pas hari santri. Tadi setiap pas hari santri diusahakan insya Allah kita akan mengholi, kalau sudah dapat izin dari Mbah Rozak yang langsung duriah dari Al-Mahfurlah. Untuk itu saya mohon yang hormat seluruh yang hadir pada ini menjadi saksi bahwa makam Mbah Jambrung sudah boleh dikholi. Beliau adalah pendahulu kita yang membuka tanah Tambak Boyo. Dulu beliau adalah seorang santri sama. Kalau saya mencanangkan Tambak Boyo kota santri, walaupun saya awalnya dicerca Soro Jawa nih, walaupun ada kotoran ditempel di muka saya tidak akan malu. Sampai ditanya, piro toh akai pesantren Tambak Boyo? Saya berani menyatakan hari santri itu. Insya Allah saya minta semua santri nanti kalau jadi orang, buatlah pesantren di Tambak Boyo semuanya ya. Kemarin saya juga dikritik Pak Camat, Tambak Boyo dan kota kok masih ada yang suka begini-begini. Itu tantangan. Makom seseorang itu beda-beda. Itu sunatullah. Setiap orang makomnya dewe-dewe. Non sewu yang hadir yang mungkin belum paham makom. Makom itu tempatnya manusia ini dewe-dewe. Allah sudah menakdirkan dasar di dalam zaman azali dulu. Ono kodok dan kodarnya manusia. Tapi kita nggak boleh para santri terus ngelokro. Tetap berusaha. Siapa tahu walaupun orang tuanya bujang, tapi siapa tahu nanti anak-anaknya akan muncul santri-santri yang membawa Tambak Boyo menjadi kota santri yang sebenarnya. Kita tidak tahu. Itu haknya Allah. Haknya Allah, bukan haknya manusia. Yang penting seperti para wali songo berdakwah, kita contoh itu. Bagaimana Sunan Bonang dengan gamelannya sampai disebut bonang. Bonang itu kan kempul yang kalau ditutup nonang itu. Itu karena beliau berdakwah dengan menggunakan seni. Juga Mbah Sunan Kalijogo yang menggunakan wayang kulit sebagai media untuk seni. Tapi ada yang membantah saya juga, Pak Camat, itu kan zaman dulu, zaman wali. Sekarang sudah gak zamannya. Ya terserah kamu sebagai santri mengapresiasi seni bagaimana itu. Silakan mau digunakan seni, tapi seninya untuk dalam rangka berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak bantah. Kalau sudah gurumu bilang apa, lakukan. Saya pun juga punya guru. Saya tidak boleh membantah guru. Guru saya perintah ya saya jalankan. Masih lah, cara Jawane kotoran atau telekom ditempel nang raiku, saya tidak akan jegrek.
Insya Allah demikian. Dan saya mohon maaf, mohon izin kepada seluruh para kiai, marilah kita rukun, kita bentuk ukhuwah, persahabatan, kebersamaan yang baik di Tambak Boyo ini. Semoga lebih baik Tambak Boyo ke depan, lebih barokah, manfaat untuk kehidupan kita di dunia wal akhirat. Saya akan pakaikan nanti disambut ya. Mohon maaf, nanti kalau saya bilang karena ada bendera NU sebelah kiri saya, mensewu, karena resolusi jihad itu munculnya dari para tokoh-tokoh NU. Nanti kalau saya ngepalkan tangan, siapa kita? Sampai bilang NU. Kalau saya bilang NKRI, harga mati. Pancasila, jaya. Yang keras ya, jangan ada yang duduk. Ayo, tidak boleh duduk. Masih yang putri juga gegap ya. Kayak tadi loh, Zalawatan tadi Mars itu buatannya Romo Kiai Wahab Wasbullah almarhum. Ya, ulang ya. Kalau saya bilang siapa kita? NU 3 kali, terus NKRI harga mati, Pancasila jaya. Kemudian gegap ya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.